Di segmen ini kami ajak Anda untuk bergabung dengan rekan-rekan kami untuk menyimak kabar menarik dari sejumlah daerah. Sudah ada Goldi Gumilang dari TV One Biro Surabaya dan juga Wanasari dari Biro TV One Medan. Kita akan ke Medan terlebih dahulu. Wanasari, silakan informasi pilihan dari Anda. Ya, Hijul dan pemirsa, kami awali kabar pilihan dari wilayah Sumatera Utara. Pemirsa, seorang pemuda meregang nyawa setelah dianiaya oleh 5 pria. Mirisnya, korban dianiaya di dalam Masjid Agung Kota Sibolga, Sumatera Utara yang menjadi salah satu ikon rumah ibadah di kota tersebut. Dari hasil rekaman kamera pengawas di Masjid Agung Kota Sibolga, terlihat seorang pemuda yang diketahui bernama Arjuna Tamaraya berusia 21 tahun dianiaya oleh 5 orang oknum pria. Mirisnya korban dianiaya di lingkungan masjid yang menjadi salah satu ikon rumah ibadah di kota Sibolga, Sumatera Utara. Korban yang merupakan warga Kelurahan Kalangan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah ini digiring dari dalam masjid meski sudah tidak berdaya dan tak sadarkan diri. Para terduga pelaku ini menyeret korban keluar dan menaruh tubuh korban di pinggir jalan sekitar masjid. Warga yang melihat kondisi ini membawa korban ke Rumah Sakit Umum Sibolga untuk mendapatkan perawatan medis. Namun nahas, akibat luka fatal yang dialaminya, korban pun akhirnya meregang nyawa. Menurut pihak keluarga, korban memiliki kepribadian yang baik dan hanya ingin menumpang tidur di masjid karena berencana akan berangkat kerja ke laut keesokan harinya. Kasusnya kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Sumatera Utara selanjutnya kita beralih ke Sumatera Selatan. Pemirsa, ular piton berukuran 4 meter ditemukan di kamar mandi salah satu rumah warga di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dalam proses evakuasi, warga mengalami kesulitan karena ukuran ular piton yang cukup besar. Seperti inilah detik-detik warga mengevakuasi ular piton berukuran 4 meter yang masuk ke rumah salah satu warga di Jalan Beringin Jaya, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, Sumatera Selatan. Warga sempat mengalami kesulitan untuk mengevakuasi ular lantaran ukurannya yang cukup besar. Ular bersembunyi dari balik drum kamar mandi rumah. Pemilik rumah baru mengetahui ular tersebut ada di kamar mandi rumah miliknya. Saat hendak mandi, warga bergotong royong mengevakuasi ular dengan cara dimasukkan ke dalam karung. Selanjutnya, ular akan dibawa ke tempat aman, jauh dari pemukiman warga dan akan dilepas liarkan. Yaitu tadi 2 kabar pilihan menarik dari wilayah Sumatera. Selanjutnya kami kembalikan ke Hijul di studio. Baik, selanjutnya kita ke TV One Biro Surabaya. Selamat pagi Goldi Gumilang, silakan informasi pilihan Anda. Ya, selamat pagi Ijul dan juga pemirsa, ada 2 informasi dari TV One Biro Surabaya. Kita ke informasi pertama. 4 orang dinyatakan meninggal dunia setelah tebing setinggi 25 meter longsor menimpa rumah di Desa Depok, Kecamatan Badungan, Trenggalek, Jawa Timur. Hujan deras yang mengguyur wilayah Trenggalek mengakibatkan tebing setinggi 25 meter longsor menimpa rumah warga pada Sabtu malam. Nahasnya pada saat kejadian terdapat 5 orang yang berada di dalam rumah tersebut. Petugas SAR gabungan pun langsung melakukan operasi pencarian satu keluarga yang tertimbun material longsor. Pada operasi SAR hari pertama ditemukan 2 korban dalam kondisi meninggal dunia dan 1 korban dalam kondisi selamat meski mengalami luka. Dalam operasi SAR hari kedua, petugas kembali menemukan 2 korban dalam kondisi meninggal dunia. 4 jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudomo, Trenggalek untuk dilakukan pemeriksaan autopsi. Sementara korban selamat kini tengah mendapatkan perawatan intensif. Kita beralih ke informasi selanjutnya Ijul dan juga pemirsa. Jumlah kunjungan wisatawan ke Pulau Dewata, Bali kian meningkat.
Untuk mendukung pariwisata, terutama tempat tinggal selama berlibur di Bali, para pelaku pariwisata mulai mengembangkan penginapan layaknya kos-kosan namun dengan fasilitas hotel dan harga sewa ekonomis. Untuk mempermudah para wisatawan lokal maupun mancanegara yang berlibur di Bali, para pelaku pariwisata mulai mengembangkan hunian dengan sistem kos-kosan. Lokasinya pun dekat dengan kawasan wisata seperti GWK, Pantai Pandawa, dan beberapa kawasan wisata lainnya. Seperti yang dilakukan oleh salah satu seorang pelaku pariwisata di Kabupaten Badung ini, sebuah bangunan kos-kosan mulai dari kolam renang, dapur, dan tentunya kamar yang nyaman untuk ditempati selama berlibur di Bali. Untuk wisatawan yang menginginkan hunian harga terjangkau, mungkin bisa mencoba kos Guest Estava ini dibandingkan harus menginap di hotel yang harganya lebih mahal. Melihat bahwa Bali, maka kita melihat ya ini kita harus peluangnya kita harus membangun mungkin kos-kosan. Jadi kita untuk membantu karena tamu kan makin banyak di Pulau Bali ini. Akhirnya disitulah kita inisiatif untuk lebih baik kita membangun kos-kosan. Yaitu tadi Ijul dan juga pemirsa dua informasi dari TV One Biro Surabaya. Kami kembalikan ke Ijul di studio.